Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Eka Prasasti dari kelas 11 IPA 5 nomor presensi 17. Di sini saya akan mengerjakan dua soal fisika beserta penjelasannya. Yang pertama adalah gaya F1, F2, dan F3 bekerja pada batang ABC sebagai berikut. Jika massa batang diabaikan, besar momen gaya di titik A adalah. Yang pertama ini adalah soal yang sederhana. Sudah diketahui pada gambar batang A, B, C, diketahui gaya dan R. Sebelumnya kita harus mengetahui arah dari momen gaya. Di sini saya menggunakan jika arah dari gaya searah dengan jarum jam, maka momen gayanya adalah positif, dan jika berlawanan dengan arah jarum jam, momen gayanya adalah negatif. Kemudian kita bisa menuliskan diketahui F1 sama dengan 5N, F2 sama dengan 10N, F3 sama dengan 15N, R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 2M, R3 sama dengan 4M. Mengapa R1 sama dengan 0? Karena pada batang A atau torsi 1 dia tidak memiliki lengan, atau R karena dia sebagai tumpuan seperti pada soal besar momen gaya di titik A, jadi dia berada di titik A. Untuk R3 mengapa 4M? Karena pada batang AB tertera 2M, pada batang BC 2M. Pada R3 itu adalah gabungan dari A, B, dan C, jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4M. Kemudian kita menuliskan torsi A dengan rumus torsi A sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 dikurangi torsi 3. Mengapa dikurangi? Karena seperti penjelasan yang sebelumnya, jika berlawanan dengan arah jarum jam maka dia negatif atau dikurangi. Pada F1 dia arahnya searah jarum jam, sedangkan pada F3 dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia momen gayanya adalah negatif pada F3, sehingga seperti ini. Kita bisa menuliskan rumus dari torsi. Untuk torsi sendiri pada soal kali ini dengan rumus torsi sama dengan bisa dengan F kali L, di mana L adalah lengan, atau F sama dengan R. R dan L itu sama saja, namun saya menggunakan F dan F kali R. Kita bisa menuliskan F kali R, F1 kali R1 ditambah F. Di sini kita bisa menuliskan F1 dikali R1 ditambah untuk torsi 2 F2 kali R2 min F3 dikali R3. Lalu kita bisa langsung memasukkan angkanya. Untuk F1 adalah 5N
dikali R1 adalah 0 ditambah F2 adalah 10M, R2 sama dengan 2M, min F3 adalah 15N dikali R3 adalah 4M. Kita langsung bisa menghitung 0 ditambah 20 Nm dikurangi 60 Nm sama dengan min 40 Nm. Nah, jangan lupa untuk menuliskan arah dari momen gaya. Karena ini negatif, jadi arahnya adalah berlawanan. Jarum jam. Nah, itu untuk soal yang pertama. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua yaitu seorang penari balet berputar dengan tangan terentang pada kecepatan sudut 9 rpm di atas lantai licin dengan momen inersia 6 kg meter kuadrat. Kemudian kedua tangannya dilipat menyilang di dada sehingga kecepatan sudutnya menjadi 12 rpm. Momen inersia penari balet pada kondisi akhir adalah untuk lebih jelasnya bisa kita lihat seperti gambar berikut. Nah, di sini saya mengambil soal dari uji kompetensi buku Sagu Vindo nomor 27 halaman 38. Kita bisa langsung menuliskan diketahuinya seperti ini. Diketahui omega 1 sama dengan 9 rpm. Omega adalah kecepatan sudut, dirumuskan dengan omega. Omega 1 sama dengan 9 rpm. Momen inersia atau I1 sama dengan 6 kg meter kuadrat. Omega 2 sama dengan 12 rpm. Kemudian yang ditanyakan adalah momen inersia pada kondisi akhir. Nah, atau I2. Kita menggunakan hukum kekekalan momentum sudut, di mana benda sebelum dan sesudah itu harus sama, seperti pada rumus berikut. L1 sama dengan L2 atau L awal sama dengan L akhir. Nah, untuk L sendiri, L adalah momentum sudut. Nah, rumusnya I dikali omega. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini. I1 dikali omega 1 ditambah I2 dikali omega 2. Lalu kita langsung bisa memasukkan angkanya. I1 adalah 6 dikali omega 1 adalah 9 sama dengan I2 adalah yang ditanyakan momen inersia akhir dikali omega 2 12. Kita bisa menghitungnya 6 dikali 9 dibagi 12. I2 sama dengan, ini kita bisa sederhanakan, ini 2, 9 dibagi 2 adalah 4,5. Jadi momen inersia penari balet pada kondisi akhir adalah 4,5 kg meter kuadrat. Sekian untuk video fisika kali ini. Saya Dias Eka Prasasti dari kelas 11 IPA 5. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.